Kita lihat instansi lagi yuk. An, lu cuma punya 2 pakaian ya? Iya, cuma 2 pakaian. Enggak hitam, putih. Habis kesukaan warna gua, ya nggak hitam, putih juga. Lu gimana sih? Kuno lu, hitam putih udah nggak dipakai. Produksi TV hitam putih udah nggak diproduksi, udah lama. Orangnya marah lu. Biarin aja, kalau dia sih nggak bakalan marah daripada yang lain ditimpuk. Nasib anak kos. Akhir bulan mulai ngembek-ngembek dompet. Kali ada secengan yang nyelip. Kamar lu di mana? Ngapain lu di sini? Oh marah. Sana pergi. Iya, gua pergi. Seceng nasib anak kos. Iya, duit gua tinggal seceng. Ya, halo. Halo Kak Rosa. Tio nih. Oh, kamu, Tio. Bagaimana kabarnya? Kok Kak Rosa ngomongnya dingin? Lagi ada masalah ya, Kak? Nggak ada apa-apa kok. Tadi saya lagi balik-balik kalender ya, Kak ya. Saya kaget, Kak. Tiba-tiba udah tanggal tua aja sekarang. Yok, kakak sudah tahu. Kakak kemarin sudah kirim email sama kamu. Besok juga sampai. Pokoknya, untuk urusan kuliahmu, kakak nomor 1-in deh. Yang penting kamu rajin. Kak Rosa tahu nggak? Kak Rosa adalah kakak yang paling baik di dunia. Di saat adiknya lagi bokek nggak punya duit, kiriman sudah dalam perjalanan. Terima kasih ya, Kak. Dalam rangka apa teman kita yang satu ini pakai baju hitam-hitam? Mana gua tahu yo. Lu apa sih yang tahu? Tewas sekali kucingnya. Tolong, mulai hari ini jangan ganggu saya lagi. Kan jadi satu kenyataan untuk kita. Kita kan bersama selamanya. Halo. Bermacam apa sih kalian ini? Pertunjukan Rosana sudah hampir selesai, tapi tidak satupun personil dari kalian yang muncul. Profesional dong dikit. Ya sudah cepat. Waduh, manajer kita kenapa marah-marah? Ngurus pap itu gampang, Van. Tapi ngurus artis penyanyinya yang susah. Nunggu Rosana. Iya, seperti biasanya. Oke. Kalau jadi undang-undang ya. Pasti. Oke. Pisahkan kita. Nggak siang, nggak malam, batuk, berisik. Allah.
lama, Van? Baru aja kok. Oke, aku ganti baju dulu ya. Oke. Kelihatan Anda sudah akrab. Ya, gitulah. Sudah sepantasnya saya minta kepastian kamu sekarang. Ya, lebih dari pantas, Vans. Karena sejak terbunuhnya Roni suami saya, kaulah satu-satunya orang dekat dengan saya dan Bobby anak saya. Tapi Vans, kamu masih muda, punya karir, dan sukses. Apa pantas saya ini mendampingimu? Sementara ini saya seorang janda dengan anak satu. Lagi pula Vans, saya belum bisa melupakan suami saya begitu saja. Tidak apa-apa, Ros. Saya akan menunggu sampai kapanpun juga. Kelihatannya sudah tidak bisa ditolong lagi. Paru-parunya sudah sangat kronis. Terus bagaimana, Dok? Kita coba saja. Kalau Anda ingin menemuinya, silahkan. Kelihatannya ada yang ingin dia katakan. Terima kasih, Dok. Apa yang bisa kubantu, Don? Mau kupanggilkan anak istrimu dari Bogor? Sudah tidak ada waktu lagi. Saya mau ketemu Nyonya Rosana. Nyonya Rosana? Buat apa? Ada sesuatu yang mau dibicarakan. Tapi mana mau dia menemuimu, Don? Tolong, Pak Sipir. Tolong. Atau saya, Pak Sipir, bawa untuk menemuinya. Don, kamu telah membunuh Roni. Dan Roni adalah suaminya Nyonya Rosana. Jadi mana mungkin Nyonya Rosana mau ketemu pembunuh suaminya? Saya mohon, Pak Sipir. Ini permintaan terakhir sebelum saya mati. Pak Sipir. Kamu nggak mampir dulu? Terima kasih, kayaknya kamu udah capek, perlu istirahat. Oke deh. Oke, Rosana, Ya, kalau kamu perlu sesuatu, katakan saya siap membantu apapun juga. terima kasih, Van. Perlu saya antar? Gak usah. Kayaknya kamu juga perlu istirahat. Oke, terima kasih. Selamat Ya, malam. Malam. Tidur. Sayang. Bu, ada tamu. Siapa? Nggak tahu. Dari penjara. Ada perlu apa? Nggak tahu. Maksa kepengen temu ibu. Ya sudah, kamu juga Bobi ya? Iya Bu. Hati-hati. Ada apa? Nyonya Rosana? Iya betul. Gordon. Napi yang dihukum mati karena kasus pembunuhan suami Nyonya. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu ada hubungannya apa dengan saya?
Dia sedang sekarat, Nyonya. Dan ingin sekali ketemu dengan Anda sekarang juga. Buat apa? Kematian suami saya terlalu berat untuk ditanggungkan. Apa dia ingin menguak lebih dalam lagi luka hati saya? Sepertinya ada yang ingin sekali dia sampaikan. Sebuah rahasia yang sangat penting. Tidak, saya tidak sudi menemuinya. Nyonya, Gordon dalam keadaan kritis. Sewaktu-waktu dia bisa meninggal. Silakan Bapak pulang saja. Percuma Bapak memujuk saya. Tidak ada gunanya. Selamat malam. Begini, Nyonya. Saya sebenarnya tidak ada urusan. Napi itu mau meninggal atau mau apa saja. Pun jabatan saya sebenarnya tidak mengharuskan saya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi saya kemari benar-benar karena alasan kemanusiaan. Karena rahasia yang ingin dia sampaikan menyangkut kepentingan Nyonya dan kepentingan orang banyak. Selamat malam. Maaf, Suster. Ruang ICU sebelah mana? Sebelah sini. Mudah-mudahan Nyonya datang bukan untuk kepentingan Nyonya sendiri. Apalagi sih yang mau kau bicarakan, Don? Sipir, izinkan kami bicara berdua. Kalau ada apa-apa, saya menunggu di luar, Nyonya Rosana. Baik. Rosana, orang sekarat tidak pernah bicara bohong. Rosana, orang sekarat tidak pernah bicara bohong. Mama, apaan nih? Pakai gotong-gotongan segala. Kayak mau kena gusur aja. Mau kemana? Mau ke Magelang. Mau ke Magelang? Mau ngapain saya? Mau ke Magelang? Katanya kalau rapotnya bagus bisa masuk akabri. Kamu kan baru besok terima rapot. Kok tahu-tahuan bagus sih? Seharusnya sih besok, tapi karena ibu guru mau jenguk mertua, jadi dimajuin sehari. Ini dia rapotnya. Gitu, Mama nggak tahu. Mana Mama lihat ya? Nggak ada yang kebakaran kok. Iya. Anak Mama memang pintar. Ayo Ma berangkat. Mau kemana? Ke Magelang. Mau ke Magelang mau ngapain? Kok Mama nanya lagi? Ya daftar akabri. Bobi sayang, Bobi kan sekarang masih SD. Belum bisa sekarang untuk ke akabri. Bobi mesti SMA dulu. Kalau begitu, Bobi mau langsung ke SMA aja. Anak Mama nih jawab terus. Rosana. Apalagi tuh? Itu lagi apa si kecil, ha? Tahu nih kayaknya Ron lagi nendang-nendang. Nendang-nendang? Wah, itu tandanya dia sehat. Nah, ini saya bikinkan susu spesial dan kue spesial
buat si kecil dan juga buat ibunya. Aduh Ron, susu lagi. Nanti aku tambah gemuk. Nggak apa-apa, Ros. Kalau kamu rajin minum susu, saya jamin nanti si kecil lahir, dia langsung jadi anak yang cerdas. Mama kok nangis? Enggak, Mama cuma gembira. Kamu juara kelas lagi. Kalau gembira, kenapa nangis? Enggak, Mama nggak apa-apa kok. Saking gembiranya, Mama jadi terharu. Kamu pintar sekali. Persis almarhum papamu. Anakku. Kita ledekin nanti lagi yuk. Nggak adil dong, Yo. Kok dia terus yang lu ledekin? Nggak adil gimana? Kan lucu, ada makhluk kalau nggak hitam, ke putih. Saya memang nggak sanggup beli pakaian keren kayak kalian. Hidup kami cuma pas-pasan. Ibuku seorang janda yang hampir nggak mampu nyekolahin anaknya. Tapi bagi kami hidup lebih penting dari pakaian. Kalau malu nggak usah berteman juga nggak apa-apa. Saya nggak minder sama kalian. Bengong lu ya. Sekarang baru rasa lo. Gua nggak tahu An kalau masalahnya sampai begitu. Gua nyesel. Kalau lu gentleman, lu minta maaf sama tante. Silakan diminum. Bu. Ibu. Boleh nggak Inah tanya sesuatu? Tergantung pertanyaannya. Saya kan ikut ibu sudah lama. Tapi nggak pernah lihat ibu seperti ini. Sejak pergi bersama Pak Sipir kemarin, ibu kelihatannya murung, sedih. Ada apa sih, Bu? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab. Loh, kenapa tidak dijawab? Orang tinggal ngomong aja kok susah sih, Bu. Jawab dong, Bu. Jatuh cinta ya? Saya juga dulu juga pernah begitu, Bu. Aduh, udah deh, Nah. Pergi sana kerja. Kerjaan masih banyak juga. Ayo sana. Ketahuan sekarang kartunya. Tanti, Saya sudah bilang jangan ganggu saya lagi. Tanti dengar. Saya ingin minta maaf sama kamu. Maafkan saya selama ini kalau saya menyinggung perasaan kamu. Sebenarnya saya hanya bercanda, Tan. Sungguh. Tanti. Ya, halo. Rosana, Betul? gimana sih sudah jam segini kamu belum datang juga, Ros? Ros, sebagian besar pengunjung malam ini adalah penggemar kamu. Gimana sih profesional dikit dong? Seharusnya memang saya sudah berangkat. Tapi mendadak saya kurang enak badan. Jadi saya tidak bisa tampil malam ini, Pak. Rosana, saya berurusan bukan cuma dengan 1-2 penyanyi. Alasan seperti kamu itu sudah klise, kuno. Semua juga artis alasannya sama seperti kamu. Jadi saya minta kamu hadir malam ini. Jangan memaksa, Pak. Maaf, saya tidak bisa hadir malam ini. Begini,
saudari siapa tadi nama Anda? Rika, Pak. Saudari Frika. Sebenarnya vokal Anda biasa-biasa saja. Tapi kalau memang Anda seorang yang berjiwa disiplin, saya bisa terima Anda sebagai penyanyi di sini. Gimana? Ya, coba, Pak. Sebentar. Ya. Oke, suruh dia masuk. Ya. Selamat siang, Dewan. Siap. Silakan, Bri. Katanya semalam sakit. Kok sekarang kelihatan segar? Sebenarnya saya senang bekerja di sini. Tapi ada masalah yang mesti saya kerjakan. Untuk sementara saya minta istirahat. Tapi saya nggak tahu kapan saya bisa menyanyi lagi di sini. Begini, Ros. Sejak tadi malam kamu tidak tampil, sebenarnya saya sudah memutuskan untuk mengistirahatkan kamu bekerja di sini selama-lamanya. Selamat sore, Tanti. Loh, kabur. Mana sih? Apa sih? Cengar-cengir kayak kuda lumping aja. Ada aja. Tanggung. Siapa ya? Selamat sore, Bu. Sore. Tio, saya temannya Tanti. Oh, kenapa nggak masuk? Nggak apa-apa, Bu. Tanggung. Tanti. 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 Belajar jujur pada dirimu. Temuin dia. Ayo. Yuk. Ngapain kesini? Saya mau lamar jadi tukang kebun. Kelihatannya saya punya bakat jadi bagian perkebunan. Ya udah, terusin aja. Tadi waktu saya datang, kok kamu takut sih? Saya kok udah jinak, Tan. Udah jinak, bener. Ya apa sih, Kak Kebun? Kerjaan belum beres, udah ngajak ngobrol. Jadi, kalau udah beres, boleh ngobrol, gitu? Kamu telepon ke rumah saya semalam? Kenapa? Nggak boleh. Oh, enggak, bukan begitu. Bagi kamu mungkin biasa saja, tapi bagi saya luar biasa sekali. Kamu ngerti kan? Jelas ngerti. Dengan kondisi kamu yang seperti ini, pasti kamu mau melakukan apa saja untuk saya. Jelas dong, Rosana. Tapi saya ingin kau melakukan sesuatu untuk saya. Bukan karena itu. Tapi karena saya tidak sanggup melakukannya sendiri. Ya, ngomong apa yang harus saya lakukan? Kamu pernah dengar nama Halim dari Bogor? Halim. Ya, dia seorang kontraktor terbesar di Bogor. Apa yang harus saya lakukan terhadapnya? Saya ingin kamu dekati Halim. Amati. Bahkan setiap tarikan nafasnya. Teliti gerak-geriknya. Kemana dia pergi. Siapa yang dia temui. Dan apa yang dia lakukan. Saya ingin kamu tahu semuanya tentang Halim. Oke, akan saya dekati dia. Tapi, ada apa sebenarnya kamu dengan Halim? Kalau kamu mau membantu saya, ada syaratnya. Kamu nggak boleh tanya ada apa saya dengan Halim. Tapi saya ingatkan, Vans, lebih aman punya ular berbisa dalam saku daripada dekat sama Halim. Halim bisa membuat 1 tambah 1 menjadi 4. Untuk menyalurkan inspirasi kamu, kan sudah ada senat di kampus ini. Saya tidak lagi mau mendengar ada persatuan mahasiswa kos, ada persatuan mahasiswa seberangan. Di sini kamu untuk belajar, mengerti kamu? Saya tidak lagi mau mendengar ini dan itu. Kamu Tanti, Benar, Pak. apa pekerjaan ayah kamu? Ayah saya sudah meninggal, Pak.
Oh, maaf. Ibu kamu? Wira swasta kecil-kecilan, Pak. Saya sudah selesai dimarahin, Pak. Oh iya, udah salah. Prestasi akademismu bagus. Cuma kenapa kamu tidak bayar uang kuliah? Saya minta ditunda, Pak. Kalau kamu nggak mampu, saya bisa bantu dana khusus. Terima kasih, tapi jangan, Pak. Loh, kenapa jangan? Kita di sini punya dana khusus untuk membantu mahasiswa kurang mampu, tapi bagus prestasi akademisnya. Saya tahu, Pak. Tapi percuma. Ibu saya nggak bakalan mau terima. Ya, terserah kamu. Cuma kamu jangan sampai nggak ikut ujian. Besok sabar ya. Sabar ya. Wah, jagoan nih satu. Minuman gue diembat juga. Sorry, kerongkongan gua kering nih. Habis kena marah sama pembantu dekan. Kenapa, Teh? Ya itu, katanya kan udah ada senat. Ngapain harus ada persatuan anak kos? Lu lagi. Kita cuma tinggal kos berdua bikin partai. Nulis-nulis tembok lagi. BG lo. BG. Lalu gimana? Ya udah, gua pergi aja ke sini. Terus sekarang giliran Tanti di sana. Tanti? Iya. Kenapa dia? Ya, kayaknya sih belum bayar uang kuliah. Padahal pembantu dekan udah menawarkan dana khusus buat mahasiswa yang nggak mampu. Tapi Tantinya sendiri nolak. Lalu? Ya gue nggak tahu. Lu apa sih yang tahu? Jeng Eni, wah apa kabar? Aduh, butiknya makin maju aja ya. Bisa aja Mbak, mau kayak gini kok butik. Ayo silakan duduk. Ya. Aduh, saya tadi naik beca sambil tutup muka loh. Bis malu. Mau kok naik beca, mobilnya kemana Mbak? Ya itu, baby band saya tuh diseruduk ojek. Terpaksa saya naik beca sambil tutup muka. Kan malu kalau dilihat orang. Wah, nyonya Dirjen kok naik beca. Ini loh, Jeng. Saya mau jahitin bahan saya. Nih. Tapi saya minta buru-buru selesai. Kok buru-buru Mbak? Loh, kan apa nggak lihat pengumuman di TV toh? Kan jembatan tuh sudah selesai. Saya mau dampingin suami saya. Itu loh, Jeng, potong pita. Saya usahakan ya Mbak ya. Ya udah, nanti biar supir saya yang ngambil ya. Mas sebentar Mbak. Ya. Aduh, saya nggak enak rasanya mau ngomong ini. Kalau Mbak nggak keberatan loh ini. Anak saya ini mau bayar uang kuliah. Kalau Mbak bisa bantu, tolong ini ongkos jahitnya, Mbak. Oh, saya ngerti. Nggak apa-apa, Wong. Buat anak kuliah itu kan penting. Masa depan bangsa itu kan ada di tangannya anak-anak. Ntar dulu ya, Jeng. Aduh, saya nggak tahu nih Mbak kes apa nggak. Lihat tuh, Jeng, uang kartu semua. Loh, Mbak, nanti bayar uang kuliah pakai kredit kartu kan? Ntar dulu saya cari dulu, Jeng, ya. Mungkin ada. Aduh, Ding, Jeng. Saya tadi nggak lihat. 50 dulu cukup ya. Terima kasih loh, Mbak. Ya, ya Jeng. Makasih banyak ya. Makasih. Ya ampun, Ibu. Udah jam 11 begini masih aja kerja. Nanti Ibu sakit. Udah, biar besok Tanti yang selesaikan ya. Tanggung, tinggal dikit lagi. Lagi pula, sejak bapakmu di penjara dulu, toh ibu sudah biasa kerja keras. Andai kata bapak masih hidup, tentu hidup kita lain, Bu. Ya tentu. Tapi keadaan kita sekarang begini ya, mau apa? Nih ya, lo lihat tuh, cowok yang suka gangguin si Tanti. Gue udah tahu, belagu banget sih dia, kayak anak siapa aja. Makanya gue kintilin. Lo lihat ya, bentar lagi motornya gue seruduk dari belakang.
ada kerjaan nih sampai numbruk motor saya. Lihat nih. Apa sih? Patah. Oh, patah ya? Oh, patah ya? Iya, patah nih ya, patah. Kenapa sih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti motor saya yang patah ini. Apa? Ganti? Iya, ganti. Kamu pikir cari duit gampang? Seenaknya aja mau ganti. Pokoknya dengan ini saya nyatakan, saya tidak akan mengganti motor kamu yang goblok. Jadi kamu nggak mau ganti ini? Oke, gampang. Tapi jangan salahkan saya kalau saya baret-baret mobil kamu dan saya pecahkan kaca mobil kamu. Ya udah deh. Nggak, Jangan bikin masalah. Ya lo nggak tahu bokapnya. Nggak, Ted. Ini cewek-cewek kalau dibiarin pada ngelunjak. Jangankan lo mau baret-baret mobil gue. Lo nyolek mobil gue aja, gue nggak akan tinggal diam, tau nggak? Tio, lo lupa ya siapa gue? Semua orang tahu kamu anak pengusaha kaya. Saya juga tahu kamu anak orang kuat. Kamu pikir kamu bisa mandang rendah setiap orang gitu? Tio, seluruh kegiatan di kampus ini nggak akan berjalan tanpa bantuan bokap gue. Kalian berdua dengar. Kamu dengar. Seluruh gedung ini dan saya tahu kamu anak Pak Halim. Kamu pikir saya takut? 1000 kali kamu sebutkan nama Pak Halim, Halim, saya nggak bakalan takut. Tahu? Seumur hidup baru kali ini gue lihat orang yang berani. Kalian berdua jangan enggak. Ini mahal harganya, Ted. Kalian berdua jangan pura-pura lupa ya. Ini mahal. Kalian harus ganti, tahu nggak? Ya? Enggak. Tio, udah. Nih, gimana sih si Tansi? Gimana ya? Kayaknya gue suka lihat gaya-gaya cowok kayak gitu. Hah? Ya. Lo suka ternyata sama Tio. Apaan sih kamu? Sama temen kau ribut. Ya gimana nggak ribut? Motor saya ditubruk dari belakang. Tanti, saya itu ribut sama dia belain kamu. Kan dia yang ngejek-ngejek kamu. Orang seperti dia tidak patut ditemenin. Memang dia dulu sering meledek Tanti. Cuma dia udah minta maaf kok. Dan Tanti juga sudah memaafkan dia. Orang seperti kamu rupanya punya nyali juga untuk minta maaf. Nih ya, setelah Tuhan, saya hanya tunduk kepada kemanusiaan dan cinta. Apa? Setelah Tuhan, saya hanya tunduk kepada kemanusiaan dan cinta. Dapat dari mana tuh kata-kata? Antik juga. Oke, masalah ini kita selesaiin di kantor. Kayaknya sekarang kita udah nggak punya masalah lagi. Apa kamu bilang? Nggak ada masalah. Kamu ganti dulu motor saya yang rusak. Saya ganti motor baru atau mau mobil sekalian? Nggak perlu. Pokoknya spatboard saya yang rusak. Oke, nggak masalah. Sekarang gue mau bersahabat sama lo. Bersahabat? Tadi kamu yang buat gara-gara. Mendadak kamu bersahabat. Mana sih? Kata-kata lo tadi itu, Tio. Setelah Tuhan, aku hanya tunduk kepada kemanusiaan dan cinta. Kalimat lo itu yang bikin gue mau bersahabat. Bener ya. Gua aja tadi yang dengar. Kata-kata lu canggih banget sampai gua gemeteran. Tuh kan, kayak dia aja sampai gemeteran. Udahlah, Tio. Dia mau ngajak bersahabat kok ditolak. Kamu tuh kelewatan deh, Vans. Udah jarang datang. Sekalinya datang mendadak. Kasih kabar dong, Vans. Apa susahnya sih telepon ke sini? Males. Kami kan bisa mempersiapkan semuanya buat kamu di sini. Justru itu yang saya nggak suka. Setiap saya datang, penyambutan kalian udah kayak apa aja tuh. Udah. Pak, mata Evan udah ngantuk nih nungguin kamu. Iya, sebentar. Ya sudah tahu, kalau papa mandi tuh lama. Kalau bekas okem gini nih, mandinya pasti lama. Halo, Vans. Halo. Selamat datang di Bogor. Iya. Apa kabar? Baik. Kamu. Gimana bisnis kamu sekarang? Ya, nggak nyerempet bahaya seperti dulu lagi. Kamu sendiri gimana bisnis? Oh, bisnisnya sudah maju pesat. Udah cerita seabrek-abrek sama saya. Dia yang ditanya, malah kamu yang jawab. Udah cepet, buat minum dulu, baru kamu nimbrung lagi. Ya. Sebenarnya saya kemarin ada urusan penting. Masalah apa? Kamu kenal Halim? Ya, saya kenal sekali dia. Tapi ada urusan apa kamu sama dia?
Dia itu bajingan, tukang tipu. Masa? Kami sama-sama mendirikan asosiasi pemborong sama dia. Kebetulan dia ketuanya. Semua keputusannya harus kami iakan. Terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti bantu saya kenalkan dengan dia. Orang lain berusaha untuk menjauhi dia. Kamu malah mau mendekati dia. Bagaimanapun, saya harus mendekati Halim. Yang penting, saya sudah memperingati kamu, Vans. Sekarang terserah kamu. Katanya kamu mau memperkenalkan saya dengan Halim. Lalu ngapain kamu bawa saya ke sini? Kalau kamu langsung ke Halim, sama saja kamu mempersulit diri kamu sendiri. Kamu lihat gak itu? Itu range-nya Halim. Biasanya jam-jam seperti ini, dia latihan kuda. Jadi sebaiknya, kamu harus kenal dulu yang namanya Halim. Setelah itu, kamu pikir-pikir. Mau melanjutkan rencana kamu, apa tidak? Itu mobilnya Halim. Itu yang namanya Halim? Bukan. Itu salah satu anjingnya yang paling dipercaya. Itu yang namanya Halim. Kamu perhatikan. Mukanya lembut, bijaksana, simpatik kan? Selamat sore Pak Halim. Kuda yang baru Bapak beli sudah siap dicoba. Pakaian sudah kami siapkan. Tuh, ini kenapa nih? Memang masih agak sulit diatur, Pak. Sulit diatur? Iya, Pak. Frans, pistol. Apa, Pak? Pistol. Untuk apa, Pak? Manusia yang kita nggak bisa atur, kita singkirkan. Apalagi kuda. Hei! Hei, hei! Bawa kuda ke sini, ikat di sini ya.
Thank